Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya orang non-muslim masuk masjid? Boleh. Ini pasti nanyain tentang paus masuk Istiqlal kan? Boleh dong. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Lain orang, lain tingkahnya, ya kan? Seperti itulah saya menggambarkan bagaimana seorang Ustadz Alfian Tanjung bila dibandingkan dengan Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya, Ustadz Suparman Abdul Karim memberikan sebuah respon yang luar biasa ketika seorang Paus Fransiskus datang ke Indonesia, bahkan juga sampai masuk ya di dalam Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Berikut bagaimana respon dari seorang Ustadz Suparman Abdul Karim. Paus Fransiskus datang ke Indonesia dihormati. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya gitu dong. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya orang non-muslim masuk masjid? Boleh. Ini pasti nanyain tentang paus masuk Istiqlal kan? Boleh dong. Biar Masjid Nabawi pernah dikunjungi oleh paus juga. Bukan paus, oleh apa namanya itu? Pastor ya. Kalau tingkat bawah itu pastor sama keuskupan. Berarti kan Katolik itu. Dari Bani Najran 70 orang. Nabi dikunjungi oleh pimpinan keuskupan, berkunjung ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi hari Minggu, minta izin jauh kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kami umat Katolik, boleh nggak kami kebaktian di masjid? Nabi memperbolehkan. Sahabat mau marah, biarin kata Nabi, biarin. Mereka akan melakukan ibadah. Itu sudah pernah terjadi, Bapak Ibu. Umat Kristen Bani Najran, ini hadis sahih ini Pak, bukan karangan saya. Artinya Nabi menunjukkan bagaimana toleransi kita kepada umat non-muslim. Karena Islam agama rahmatan lil alamin. Makanya Kang Banser deh, jaga gereja boleh. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apakah ngawal gereja itu bagian dari toleransi? Jawaban saya, bukan. Banser jaga gereja itu bukan toleransi. Bukan toleransi. Karena kalau toleransi itu orang Islam Jumatan, orang Kristen mingguan, itu toleransi. Orang Islam Lebaran, umat Hindu nyepian, itu toleransi. Orang Islam Idul Adha, orang Buddha Waisakan, itu toleransi. Orang Islam sholat, orang Hindu ibadat, itu toleransi. Banser jaga gereja bukan toleransi, tapi banser jaga gereja itu rahmatul lil alamin. Itu rahmat bagi sekalian alam. Tepuk tangan dulu. Kita agama mayoritas memberi rasa aman dan nyaman kepada pengikut agama minoritas. Itu luar biasa. Ini nggak dapat kita kecuali di NU. Makanya bahagialah menjadi NU. Tapi yang jelas rumusnya begini. Orang non-muslim masuk masjid hukumnya boleh. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Satu, minta izin. Dua, karena diundang. Kalau ujuk-ujuk masuk masjid nggak boleh. Orang Islam boleh nggak masuk gereja? Boleh. Satu, minta izin syaratnya. Atau dua, karena diundang. Misalnya saya diundang acaranya di gereja, saya datang, boleh karena saya diundang. Atau tukang bangunan kerja bangun gereja atau ngeramik gereja, ya boleh karena diminta, karena diundang, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ujuk-ujuk, itu yang nggak boleh. Itulah toleransi namanya. Dan saya perlu ingatkan juga, halo, minta waktu dikit lagi ya, tanggung ini belum zuhur belum. Begini Bapak Ibu, jangan hulu, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Turut masuk begini, NU ini kan demennya ziarah Wali Songo. Hati-hati sekarang Bapak Ibu, kalau ziarah Wali 9, fokus ziarah Wali 9. Nah, itu dia respon dari Ustadz Suparman Abdul Karim. Dan sekarang kita akan coba melihat bagaimana juga tanggapan dari seorang Ustadz Alfian Tanjung berikut ini. Nah, Bu Alfian, kita mendapatkan kabar ya dari Kiai Haji Lutfi Basori
beliau merespon ada penghormatan yang lebay oleh tokoh Islam untuk paus. Nah ini memang banyak banyak mendapatkan respon ya, gimana ya, lebay banget lah gitu. Maksudnya kalau kita melihat Ustadz Hadi, Bung Alfian, dulu ada tokoh Dewan Dakwah ketemu paus jabat tangan biasa, Bung Alfian, nggak sampai yang membungkuk, nggak sampai yang ada yang sampai dudukan, Bung Alfian, kemudian ada yang sampai nangis-nangis, itu berlebihan. Nah ini kalau yang dicontohkan oleh, nanti coba saya bacakan dia Dewan Dakwah atau Masyumi, biasa saja, karena itu menghadapi orang kafir memang begitu. Nah tapi Bung Alfian, mungkin untuk respon awalnya, apa juga respon Bung Alfian terhadap penyambutan yang menurut saya berlebihan? Loh, dia bukan nabinya umat Islam. Bagaimana Bung Alfian respon awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kasih-kasihlah kita kepada sesama orang-orang yang beriman sesama kamu. Fenomena Katolik, sesungguhnya mereka punya permusuhan yang dalam dengan umat Islam. Bisa diperiksa surat Ali Imran ayat 118 atau surat Al-Baqarah ayat 204. Di sana ada kalimat apa yang keluar dari mulut mereka, di hati mereka itu lebih kejam lagi. Diplomasi merpati, diplomasi elang itu harus dipahami. Jadi saya ingin katakan penyambutan yang lebay. Lebay itu berarti berlebihan. Dan yang menyampaikan seorang ulama yang otoritatif yang bernama Kiai Haji Lutfi Basori. Siapa Kiai Haji Lutfi Basori? Beliau adalah seorang ulama yang berada di barisan NU garis lurus. Beliau bukan ulama kaleng-kaleng, beliau ulama yang sudah eksis, beliau yang ulama yang punya daya feedback terhadap situasi yang berhubungan dengan nahi mungkar. Jadi saya katakan penyambutan yang berlebihan ini memang sudah keterlaluan. Apalagi diawali beberapa hari yang lalu ada acara di Masjid Istiqlal yang orang tetap melihatnya dengan, walaupun disamar-samarkan dengan merah putih, itu juga sangat mengecewakan. Itu dinyatakan dengan terbuka oleh beberapa ulama-ulama kita dalam beberapa forum-forum dengan bahasa-bahasa kinayah. Profesor Dr. Din Samsudin dalam acara Silaturahim Akbar Surakarta yang dihadiri sekitar 60.000 orang, juga dihadiri oleh pimpinan Pondok Pesantren Gontor dan Gus Wafi, daripada putra daripada almarhum Allahyarham Kiai Haji Maimun Zubair, pun mengatakan demikian. Penampakan acara pra kedatangan tanggal 3 sampai tanggal 5 ini menurut saya sangat keterlaluan, dan terus terang ini adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang telah melemah dalam hati kaum muslimin. Apalagi ada orang yang sampai secara ini mencium-cium kepalanya segala macam. Itu apa dasar nilai akidahnya? Pemahaman apa yang bersemayam di kepalanya sehingga dia tidak melakukan hal demikian dengan kehadiran ulama-ulama salafus saleh yang berdatangan silih berganti dalam beberapa waktu belakangan ini. Sekali lagi, pendapat saya adalah penyambutan yang berlebihan atau lebay itu layak untuk tidak dianggap sebagai suatu hal yang patut. Jelas, secara prinsip menerima tamu, kita menghormati tamu, tetapi tidak menjadikan tamu itu mengalahkan wala wal bara, mengalahkan mahabbatur Rasul. Ini ada persoalan tentang masalah itu. Terima kasih, dan selanjutnya Bung Kamer. Nah, itu dia lagi-lagi yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Yang buat saya kaget itu malah di dalam lanjutan video ini juga mereka mengatakan bahwa justru umat Katolik melakukan framing-framing terhadap videonya Ustadz Alfian Tanjung ini. Sebenarnya ini justru mereka yang melakukan framing, teman-teman ya, tapi udahlah, nggak apa-apa, karena memang bagi saya udah sepertinya udah kenal siapa seorang Alfian Tanjung ya, dari awal dia membuat video tentang responnya soal kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu ya, dan saya melihat bahwa memang orang ini begitu berulang-ulang kali ya dia menyampaikan soal ujaran kebencian ya, atau istilahnya dia memang merasa nggak senang aja ketika seorang Paus Fransiskus datang ke Indonesia lalu kemudian melaksanakan ibadah misa dan itu disiarkan di televisi nasional ya kan. Teman-teman, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim ya, ini saya pikir ini adem sekali teman-teman, dan memang sejak lama saya sudah begitu kenal dengan
Ustadz Suparman Abdul Karim lewat video-videonya maksud saya, dan saya melihat dia adalah seorang ustadz yang juga memang begitu bagus ya, bagaimana dia mempunyai toleransi yang sangat luar biasa, menghargai ya orang yang berbeda agama dengan dia, bahkan juga menghargai pandangan-pandangan yang memang berbeda dengan pandangan yang dia miliki sendiri. Karena jangan salah teman-teman, karena banyak juga saudara-saudara kita umat muslim ya, hanya oleh karena perbedaan pandangan sekalipun sama agamanya, mereka saja bisa menjadi bermusuhan atau berlawanan. Tapi orang-orang yang cerdas, saya percaya akan senantiasa menjalin yang namanya toleransi, hidup bersama sekalipun kita mempunyai banyak perbedaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.